Sejak zaman dahulu, orang Cina telah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keahlian luar biasa dalam mengelola keuangan, baik melalui filosofi hidup, budaya hemat, hingga strategi bisnis. Mereka mampu menciptakan stabilitas finansial yang bertahan dari generasi ke generasi. Namun, ilmu ini bukanlah hal yang sulit dipahami. Dengan mempelajari cara berpikir dan pendekatan mereka, kita pun dapat menerapkan strategi yang sama dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 33 ilmu finansial dari orang Cina yang telah terbukti membantu mereka membangun kekayaan, mempertahankannya, dan bahkan mewariskannya. Dari cara memulai usaha kecil hingga mengelola investasi besar. Setiap pelajaran ini memberikan wawasan yang berharga dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Siapkan diri Anda untuk menyelami rahasia finansial yang telah diwariskan turun-temurun ini. Pastikan untuk menyimak setiap poin dengan seksama, karena setiap ilmu memiliki nilai unik yang dapat membawa perubahan besar dalam cara Anda mengelola uang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke semua ilmu finansial dari orang Cina yang pertama, yaitu adalah prinsip hemat sebagai dasar keuangan yang kuat. Orang Cina percaya bahwa hemat adalah kunci utama untuk membangun kekayaan. Filosofi ini terlihat dari kebiasaan mereka untuk hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Dalam budaya mereka, hidup sederhana dianggap sebagai kebajikan yang mendatangkan ketenangan batin sekaligus stabilitas keuangan. Kebiasaan hemat juga diterapkan dalam bisnis. Mereka menghindari pengeluaran yang tidak perlu, bahkan saat bisnis mulai menghasilkan keuntungan besar. Fokus mereka adalah menabung atau menginvestasikan kembali keuntungan tersebut. Prinsip ini membantu menjaga keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan mencatat pengeluaran harian. Dengan catatan ini, mereka dapat mengevaluasi kemana uang mereka pergi dan membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Ini adalah salah satu praktik yang dapat kita adopsi untuk meningkatkan kesadaran finansial. Hidup hemat bukan berarti pelit. Mereka tetap berbagi dengan keluarga atau masyarakat, tetapi mereka melakukannya secara bijaksana. Berbagi dianggap sebagai investasi sosial yang akan membawa manfaat jangka panjang. Pada akhirnya, prinsip hemat ini memungkinkan mereka untuk memiliki tabungan yang cukup besar, yang digunakan sebagai modal untuk berbagi peluang bisnis atau kebutuhan mendesak. Prinsip ini menjadi pondasi dari semua ilmu finansial lainnya. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang kedua adalah pendidikan sebagai investasi utama. Orang Cina menempatkan pendidikan di atas segalanya. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah modal yang paling berharga untuk masa depan. Oleh karena itu, mereka bersedia menginvestasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Dalam filosofi mereka, pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang keterampilan hidup. Misalnya, mereka mengajarkan anak-anak untuk menghitung, bernegosiasi, dan berpikir kreatif sejak usia dini. Keterampilan ini menjadi dasar untuk kesuksesan finansial di masa depan. Selain pendidikan formal, mereka juga mengutamakan pembelajaran mandiri. Buku, seminar, dan pengalaman praktis dianggap sama pentingnya dengan pendidikan di sekolah. Mereka percaya bahwa belajar adalah proses umur hidup yang tidak boleh berhenti. Pendidikan juga mencakup belajar dari kesalahan. Mereka tidak takut gagal karena setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran berharga. Filosofi ini membantu mereka untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas, mereka memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Hal ini menciptakan siklus keberhasilan yang berkelanjutan dalam keluarga mereka. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendapatan. Bagi orang Cina, bergantung pada satu sumber pendapatan adalah resiko besar. Oleh karena itu, mereka selalu mencari cara untuk menciptakan banyak aliran pendapatan, baik melalui bisnis, investasi, maupun pekerjaan sampingan. Salah satu strategi mereka adalah memulai usaha kecil sebagai sumber pendapatan tambahan. Misalnya, seorang karyawan dapat membuka toko kecil atau menjalankan bisnis online di waktu luangnya. Pendekatan ini membantu mereka menciptakan cadangan keuangan.
Selain itu, mereka sangat terbuka terhadap investasi. Properti, saham, dan emas adalah beberapa jenis investasi yang sering mereka pilih. Diversifikasi ini membantu mereka meminimalkan resiko sekaligus memaksimalkan keuntungan. Filosofi mereka adalah jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan cara ini, mereka dapat tetap bertahan meskipun salah satu sumber pendapatan mengalami penurunan. Strategi ini juga memungkinkan mereka untuk terus berkembang secara finansial. Diversifikasi bukan hanya tentang pendapatan finansial. Mereka juga memanfaatkan waktu dan keterampilan mereka untuk menghasilkan nilai tambahan. Misalnya dengan belajar keterampilan baru yang dapat meningkatkan karir atau bisnis mereka. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang keempat adalah mengutamakan hubungan dan jaringan dalam bisnis. Orang Cina percaya bahwa hubungan yang baik adalah aset berharga dalam dunia bisnis. Mereka sering mengutamakan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan komunitas. Dalam budaya mereka, konsep guangxi atau jaringan sosial adalah salah satu elemen terpenting. Guangxi tidak hanya tentang hubungan profesional, tetapi juga hubungan pribadi yang penuh kepercayaan dan saling mendukung. Mereka memahami bahwa hubungan yang kuat dapat membuka pintu menuju peluang baru. Sebagai contoh, seorang pedagang dapat dengan mudah mendapatkan pasokan barang berkualitas dengan harga yang lebih baik karena hubungan baik dengan pemasoknya. Selain itu, mereka juga sangat menghormati dan menjaga reputasi dalam komunitas mereka. Reputasi yang baik membantu mereka membangun jaringan yang lebih luas dan mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak. Dengan mengutamakan hubungan dalam bisnis, mereka menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan membantu untuk mencapai kesuksesan bersama. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang kelima adalah fokus pada usaha kecil sebagai titik awal. Orang Cina memiliki filosofi bahwa setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Mereka sering memulai usaha dari skala kecil, baik itu toko kelontong, warung makan, atau bisnis rumahan. Dengan memulai dari kecil, mereka dapat mempelajari dasar-dasar bisnis tanpa resiko besar. Usaha kecil memungkinkan mereka untuk memahami pasar, mengenal pelanggan, dan membangun reputasi. Ini memberikan fondasi kuat sebelum memperluas bisnis ke skala yang lebih besar. Kesabaran dalam membangun bisnis dari bawah membantu mereka menghindari kegagalan besar akibat ketergesaan. Selain itu, usaha kecil memerlukan modal yang relatif rendah, sehingga lebih mudah untuk dikelola. Modal awal seringkali berasal dari tabungan sendiri atau pinjaman keluarga yang meminimalkan resiko hutang. Ini juga melatih mereka untuk mengelola keuangan secara bijaksana. Orang Cina tidak hanya fokus pada keuntungan langsung, mereka juga melihat usaha kecil sebagai sarana untuk membangun keterampilan manajemen, seperti mengatur stok, mengelola karyawan, dan bernegosiasi dengan pemasok. Pada akhirnya, banyak usaha kecil ini berkembang menjadi bisnis besar setelah bertahun-tahun. Filosofi mulai dari kecil ini mengajarkan pentingnya kesabaran, kerja keras, dan ketekunan dalam mencapai kesuksesan finansial. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang keenam adalah menanamkan etos kerja tinggi sejak dini. Etos kerja tinggi adalah nilai yang diajarkan dalam keluarga orang Cina sejak usia dini. Anak-anak diajarkan untuk menghargai usaha keras sebagai kunci keberhasilan, baik di bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Oleh karena itu, kerja keras menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam bisnis, prinsip ini diwujudkan dengan bekerja lebih lama dan memberikan perhatian penuh pada detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Selain kerja keras, mereka juga menekankan pentingnya kerja cerdas. Mereka mencari cara untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Misalnya, mereka menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses kerja atau memanfaatkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Etos kerja ini tidak hanya tentang usaha pribadi tetapi juga tentang kolaborasi. Mereka sering bekerja dalam tim atau keluarga untuk memastikan bahwa semua orang berkontribusi pada kesuksesan bersama. Dengan menanamkan nilai ini sejak kecil, mereka menciptakan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan di dunia kerja maupun bisnis.
Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ketujuh adalah berinvestasi dalam aset real seperti properti. Properti adalah salah satu jenis investasi favorit orang Cina. Mereka percaya bahwa tanah dan bangunan memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu. Filosofi ini didasarkan pada keyakinan bahwa aset fisik memberikan rasa aman dan keberlanjutan. Mereka seringkali membeli properti bahkan jika itu berarti hidup hemat untuk beberapa waktu. Properti dianggap sebagai bentuk tabungan jangka panjang yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Selain itu, properti memberikan peluang untuk penghasilan pasif, seperti melalui sewa. Orang Cina sering menyewakan properti mereka sebagai cara untuk mendiversifikasi pendapatan sekaligus membayar cicilan hipotek. Mereka juga sangat teliti dalam memilih properti. Lokasi, potensi pertumbuhan nilai, dan kondisi pasar menjadi faktor utama dalam keputusan mereka. Hal ini memastikan bahwa investasi mereka memberikan hasil yang maksimal. Properti tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga menciptakan peluang untuk memperluas bisnis. Banyak yang memanfaatkan properti sebagai tempat usaha atau bahkan sebagai modal untuk memperoleh pinjaman di masa depan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-8 adalah menghormati reputasi dan nama baik dalam bisnis. Orang Cina sangat menjaga reputasi dan nama baik mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Mereka percaya bahwa reputasi adalah aset yang sangat berharga dan sulit diperoleh kembali jika hilang. Dalam dunia bisnis, menjaga kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama. Mereka memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik. Hal ini menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Mereka juga menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan, seperti janji yang tidak ditepati atau praktik bisnis yang tidak etis. Bagi mereka, integritas adalah pondasi dari semua hubungan bisnis. Selain itu, mereka berusaha untuk membangun citra yang positif di komunitas. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan sosial atau memberikan sumbangan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dengan menghormati reputasi, mereka dapat membangun jaringan yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yang pada akhirnya mempercepat kesuksesan finansial mereka. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-9 adalah mengelola keuangan keluarga dengan transparan. Keuangan keluarga adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan orang Cina. Mereka percaya bahwa keberhasilan finansial harus dimulai dari rumah. Oleh karena itu, mereka mengelola keuangan keluarga dengan transparansi dan perencanaan yang matang. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam kontribusi keuangan. Mereka sering berbagi tanggung jawab, seperti membayar biaya pendidikan, membeli kebutuhan sehari-hari, atau menabung untuk masa depan. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Transparansi dalam pengeluaran juga menjadi nilai utama. Setiap keputusan keuangan seperti pembelian besar atau investasi dibicarakan bersama untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung keputusan tersebut. Mereka juga mengutamakan anggaran keluarga. Dengan membuat anggaran yang jelas, mereka dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa ada cukup dana untuk kebutuhan penting dan tabungan. Prinsip ini membantu mereka menciptakan stabilitas finansial di tingkat keluarga, yang menjadi dasar untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-10 adalah fokus pada bisnis keluarga sebagai pilar keuangan. Orang Cina memiliki tradisi kuat dalam membangun bisnis keluarga. Mereka percaya bahwa bisnis keluarga tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Bisnis keluarga biasanya dimulai dari skala kecil dan melibatkan semua anggota keluarga dalam operasionalnya. Setiap anggota memiliki peran spesifik yang membantu mengurangi biaya, tenaga kerja, sekaligus meningkatkan efisiensi. Selain itu, bisnis keluarga sering diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini tidak hanya menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan keterampilan finansial kepada generasi berikutnya. Kepercayaan adalah elemen penting dalam bisnis keluarga.
Dengan bekerja bersama keluarga, mereka dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki visi yang sama dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Bisnis keluarga juga memungkinkan mereka untuk membangun modal yang lebih besar, yang kemudian dapat digunakan untuk memperluas usaha atau berinvestasi di bidang lain. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-11 adalah menguasai strategi negosiasi yang efektif. Negosiasi adalah salah satu keterampilan utama yang dikuasai oleh orang Cina dalam dunia bisnis. Mereka percaya bahwa keberhasilan seringkali ditentukan oleh kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebelum memulai negosiasi, mereka melakukan riset mendalam tentang kebutuhan, tujuan, dan kelemahan pihak lain. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk menyusun strategi yang efektif dan memanfaatkan situasi dengan bijak. Orang Cina juga sangat sabar dalam negosiasi. Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, terutama jika mereka belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini memberi mereka keunggulan dalam menemukan solusi terbaik. Selain itu, mereka cenderung mengedepankan hubungan jangka panjang dalam negosiasi. Mereka mencari cara agar setiap kesepakatan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Keterampilan negosiasi yang efektif ini membantu mereka mendapatkan harga terbaik, memperluas jaringan, dan menciptakan peluang bisnis baru yang lebih menguntungkan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-12 adalah menyimpan uang dalam bentuk yang beragam. Orang Cina memiliki kebiasaan menyimpan uang mereka dalam berbagai bentuk aset, seperti emas, properti, dan investasi lainnya. Diversifikasi ini melindungi mereka dari fluktuasi pasar dan resiko kehilangan aset secara keseluruhan. Mereka percaya bahwa uang tunai memiliki kelemahan, seperti inflasi yang dapat mengurangi nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, mereka sering mengalokasikan sebagian uang tunai ke dalam aset real, yang lebih tahan terhadap perubahan ekonomi. Selain itu, mereka memanfaatkan perbankan untuk menyimpan uang dengan aman, sekaligus mendapatkan bunga dari deposito atau rekening tabungan. Namun, mereka juga cenderung tidak sepenuhnya bergantung pada bank, melainkan tetap memiliki cadangan uang tunai di tempat yang aman. Investasi dalam bentuk emas adalah salah satu pilihan populer. Emas dianggap sebagai penyimpan nilai yang dapat dengan mudah dijual kembali saat membutuhkan dana. Properti juga menjadi pilihan karena nilainya yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Diversifikasi ini bukan hanya soal melindungi kekayaan, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi situasi darurat atau peluang bisnis yang memerlukan dana cepat. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-13 adalah mengadopsi gaya hidup hemat yang berorientasi masa depan. Kehidupan hemat adalah nilai yang sangat dihargai oleh orang Cina. Mereka percaya bahwa pengendalian pengeluaran hari ini dapat memberikan kebebasan finansial di masa depan. Orang Cina cenderung menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Mereka fokus pada kebutuhan utama seperti pendidikan, makanan, dan investasi. Gaya hidup hemat ini memungkinkan mereka untuk menabung lebih banyak dan memiliki dana cadangan. Mereka juga sangat cerdas dalam mencari diskon, membandingkan harga atau membeli barang dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kebiasaan ini membantu mereka menghemat uang tanpa mengurangi kualitas hidup. Hidup hemat juga berarti menghindari hutang yang tidak produktif. Mereka hanya meminjam uang jika benar-benar diperlukan dan memastikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan, seperti usaha atau investasi. Dengan berorientasi pada masa depan, gaya hidup hemat ini memungkinkan mereka membangun fondasi keuangan yang kuat, sekaligus merencanakan kehidupan yang lebih stabil. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-14 adalah menghindari pamer kekayaan secara berlebihan. Meskipun banyak orang Cina yang sukses secara finansial, mereka cenderung tidak memamerkan kekayaan mereka secara berlebihan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerendahan hati adalah nilai yang harus dijaga. Mereka lebih memilih untuk menunjukkan kekayaan mereka melalui tindakan seperti membantu keluarga, menyumbang kepada komunitas, atau mengembangkan bisnis, daripada melalui barang-barang mewah yang mencolok.
Sikap ini juga membantu mereka menghindari tekanan sosial atau iri hati dari orang lain, yang seringkali dapat menimbulkan konflik. Dengan tampil sederhana, mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan fokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, menghindari gaya hidup mewah memungkinkan mereka mengalokasikan lebih banyak uang untuk investasi atau tabungan. Mereka memahami bahwa nilai kekayaan sejati terletak pada kemampuan untuk menciptakan peluang, bukan sekedar menunjukkan barang mahal. Prinsip ini juga memperkuat hubungan mereka dengan orang lain. Dengan tidak pamer, mereka membangun citra sebagai individu yang rendah hati dan dapat dipercaya, yang sangat penting dalam dunia bisnis. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-15 adalah memanfaatkan hubungan keluarga untuk membangun bisnis. Orang Cina sangat menjunjung tinggi hubungan keluarga, dan ini tercermin dalam cara mereka menjalankan bisnis. Banyak bisnis yang dibangun dengan bantuan atau kerjasama dari anggota keluarga. Keluarga dianggap sebagai fondasi kepercayaan. Dalam bisnis keluarga, tanggung jawab dan komitmen seringkali lebih kuat karena hubungan emosional. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan efisiensi dan tujuan yang sama. Selain itu, keluarga juga sering menjadi sumber pendanaan awal untuk memulai usaha. Orang Cina cenderung mengandalkan pinjaman dari keluarga daripada lembaga keuangan untuk mengurangi beban bunga dan risiko hutang. Keluarga juga berperan sebagai mentor dan pemberi nasihat. Orang tua atau kerabat yang lebih berpengalaman seringkali memberikan arahan tentang bagaimana mengelola bisnis, mengatasi tantangan, atau memanfaatkan peluang. Dengan membangun bisnis bersama keluarga, mereka tidak hanya menciptakan sumber pendapatan, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Ini menjadi dasar kesuksesan yang berkelanjutan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-16 adalah fokus pada pelanggan sebagai aset utama. Dalam budaya bisnis Cina, pelanggan dianggap sebagai aset paling berharga. Filosofi ini mendorong mereka untuk memberikan layanan yang luar biasa dan menjaga kepuasan pelanggan di setiap transaksi. Mereka percaya bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan dapat menghasilkan loyalitas jangka panjang. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan reputasi bisnis yang solid. Orang Cina sering memberikan perhatian khusus pada detail, seperti menyapa pelanggan dengan ramah, mengingat preferensi mereka, atau memberikan diskon khusus. Sikap ini membuat pelanggan merasa dihargai dan terus kembali. Selain itu, mereka juga aktif meminta umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Dengan mendengarkan kebutuhan pelanggan, mereka dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap relevan di pasar. Pelanggan yang puas seringkali merekomendasikan bisnis mereka kepada orang lain yang membantu memperluas jaringan tanpa biaya pemasaran besar. Inilah mengapa pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-17 adalah mengelola resiko dengan bijaksana. Orang Cina terkenal dengan kemampuan mereka dalam mengelola resiko. Mereka memahami bahwa setiap keputusan finansial atau bisnis membawa resiko, sehingga penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Sebelum membuat keputusan besar, mereka melakukan analisis resiko yang mendalam. Mereka mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil dan mempersiapkan strategi cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Diversifikasi investasi juga menjadi bagian dari manajemen risiko mereka. Dengan menyebar aset ke berbagai sektor, mereka mengurangi potensi kerugian jika satu sektor mengalami penurunan. Selain itu, mereka cenderung memulai bisnis secara bertahap. Daripada menginvestasikan seluruh modal sekaligus, mereka lebih memilih untuk memulai dalam skala kecil dan berkembang seiring waktu. Asuransi juga dianggap penting. Mereka melindungi aset, bisnis, dan kesehatan melalui berbagai produk asuransi, memastikan bahwa mereka siap menghadapi situasi darurat. Dengan pendekatan ini, mereka dapat mengurangi resiko sambil tetap mengambil peluang yang menguntungkan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-18 adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi.
Orang Cina sangat cepat dalam mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dalam kehidupan pribadi dan bisnis mereka. Teknologi dianggap sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan dan mengurangi biaya operasional. Dalam dunia bisnis, mereka menggunakan perangkat lunak untuk manajemen inventaris, akuntansi, dan pemasaran digital. Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Alibaba, dan Amazon sering digunakan untuk menjangkau pelanggan lebih luas dengan biaya minimal. Mereka juga memanfaatkan teknologi dalam investasi. Aplikasi trading, dompet digital, dan platform vintage membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Mereka mengikuti kursus online, membaca e-book, atau menggunakan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka dapat menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan finansial mereka. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-19 adalah memprioritaskan kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Orang Cina percaya bahwa kesehatan adalah aset terbesar yang harus dijaga. Mereka menganggap tubuh yang sehat sebagai fondasi untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup. Mereka cenderung mengadopsi gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan seperti merokok atau minum alkohol berlebihan. Pengobatan tradisional seperti akupuntur dan herbal Cina juga sering digunakan sebagai langkah pencegahan atau penyembuhan. Mereka percaya bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Selain itu, mereka tidak segan untuk berinvestasi dalam asuransi kesehatan. Ini memberikan perlindungan finansial jika terjadi penyakit atau kecelakaan yang membutuhkan biaya besar. Dengan menjaga kesehatan, mereka memastikan bahwa mereka dapat terus bekerja, menghasilkan pendapatan, dan menikmati hasil jerih payah mereka tanpa terganggu oleh masalah kesehatan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-20 adalah menanamkan nilai kerja keras sejak dini. Orang Cina memiliki tradisi menanamkan nilai kerja keras kepada anak-anak mereka sejak usia muda. Mereka percaya bahwa sukses adalah hasil dari dedikasi dan usaha, bukan sekedar keberuntungan. Dalam keluarga, anak-anak diajarkan untuk membantu pekerjaan rumah atau bisnis keluarga. Hal ini membuat mereka memahami pentingnya tanggung jawab dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Kerja keras juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak-anak sering diberikan jadwal belajar yang terstruktur, diiringi dengan dukungan untuk mencapai hasil terbaik. Filosofi ini menciptakan generasi yang disiplin dan siap menghadapi tantangan. Selain itu, mereka diajarkan untuk tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Orang tua sering berbagi cerita tentang perjuangan mereka di masa lalu untuk memotivasi anak-anak agar terus berusaha. Dengan menanamkan nilai ini sejak dini, mereka menciptakan individu yang memiliki etos kerja tinggi, yang pada akhirnya membantu membangun stabilitas finansial di masa depan. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-21 adalah menjalin hubungan dengan komunitas lokal. Orang Cina sangat memahami pentingnya menjalin hubungan baik dengan komunitas lokal. Mereka percaya bahwa komunitas adalah ekosistem yang dapat mendukung keberhasilan individu maupun bisnis. Dalam lingkungan bisnis, mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti festival atau acara sosial. Kehadiran mereka memperkuat kehadiran merek sekaligus membangun hubungan personal dengan pelanggan. Mereka juga sering memberikan kontribusi kepada komunitas, seperti sumbangan atau dukungan untuk kegiatan sosial. Hal ini meningkatkan citra mereka sebagai individu atau bisnis yang peduli dan dapat dipercaya. Komunitas juga menjadi tempat untuk berbagi informasi dan peluang. Melalui jaringan komunitas, mereka sering mendapatkan informasi tentang proyek baru, peluang investasi, atau mitra bisnis potensial.
Dengan menjalin hubungan yang kuat di komunitas, mereka memastikan bahwa mereka memiliki dukungan sosial yang dapat membantu mereka berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-22 adalah menggunakan prinsip keberuntungan adalah hasil dari kerja keras. Orang Cina seringkali menggabungkan nilai kerja keras dengan kepercayaan pada keberuntungan. Namun, mereka percaya bahwa keberuntungan tidak datang begitu saja, melainkan sebagai hasil dari usaha yang konsisten. Filosofi ini terlihat dalam cara mereka mempersiapkan diri untuk peluang. Mereka bekerja keras untuk membangun keterampilan dan pengetahuan, sehingga ketika peluang datang, mereka siap untuk memanfaatkannya. Selain itu, mereka menggunakan simbol-simbol keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari seperti angka 8, warna merah, atau jimat tertentu. Simbol-simbol ini menjadi pengingat akan pentingnya tetap optimis dan berusaha. Mereka juga cenderung tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Sebaliknya, mereka menciptakan kondisi yang meningkatkan peluang sukses, seperti membangun jaringan atau mengeksplorasi pasar baru. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun keberuntungan memiliki peran, kerja keras dan persiapan adalah kunci utama untuk mencapainya. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-23 adalah memahami pentingnya reputasi. Reputasi adalah salah satu aset paling berharga dalam budaya finansial orang Cina. Mereka percaya bahwa reputasi yang baik tidak hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Mereka sangat berhati-hati dalam menjalankan bisnis untuk memastikan bahwa mereka tidak mengecewakan pelanggan atau mitra. Kejujuran dan konsistensi dalam memenuhi janji menjadi prioritas utama. Reputasi yang baik juga membantu mereka menarik lebih banyak peluang, seperti kemitraan baru atau rekomendasi dari pelanggan. Orang lebih cenderung bekerja sama dengan individu atau perusahaan yang memiliki reputasi terpercaya. Selain itu, mereka menghindari konflik yang dapat merusak nama baik. Ketika terjadi kesalahpahaman, mereka cenderung mencari solusi damai untuk menyelesaikan masalah. Dengan menjaga reputasi, mereka memastikan bahwa mereka memiliki dasar yang kuat untuk membangun hubungan jangka panjang dan stabilitas dalam bisnis. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-24 adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi di pasar. Kemampuan beradaptasi adalah salah satu kunci kesuksesan orang Cina dalam dunia finansial. Mereka menyadari bahwa perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari, sehingga mereka selalu siap untuk menyesuaikan diri. Ketika menghadapi perubahan ekonomi, mereka dengan cepat menyesuaikan strategi bisnis mereka. Misalnya, mereka mungkin mengganti produk atau layanan yang tidak lagi diminati dengan sesuatu yang lebih relevan. Mereka juga terbuka terhadap teknologi dan tren baru. Misalnya, banyak bisnis tradisional yang beralih ke platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, mereka belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki diri. Setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran yang membantu mereka tumbuh lebih kuat. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif bahkan di tengah situasi yang tidak menentu dan menjaga stabilitas finansial mereka. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-25 adalah melakukan negosiasi dengan elegan. Negosiasi adalah seni yang dikuasai dengan baik oleh orang Cina. Mereka memahami bahwa komunikasi yang baik dan sikap profesional dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebelum negosiasi, mereka melakukan persiapan matang, seperti riset tentang pihak lawan atau memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Ini memberikan keunggulan saat diskusi berlangsung. Selama proses negosiasi, mereka menjaga sikap hormat dan tidak memaksakan kehendak. Dengan menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, mereka menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Mereka juga cenderung menggunakan strategi sabar dan konsisten. Jika tidak mencapai kesepakatan pada pertemuan pertama,
mereka tidak ragu untuk melanjutkan diskusi di lain waktu dengan pendekatan yang lebih matang. Negosiasi yang elegan membantu mereka membangun reputasi yang baik dan memperluas jaringan, yang akhirnya mendukung keberhasilan finansial mereka. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-26 adalah menghargai waktu sebagai sumber daya utama. Orang Cina sangat menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan bijak. Mereka percaya bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat digantikan, sehingga setiap menit harus digunakan secara produktif. Dalam dunia bisnis, mereka sangat terorganisir dan menghindari pemborosan waktu. Setiap aktivitas direncanakan dengan jelas, dan mereka memastikan bahwa semua tugas diselesaikan sesuai jadwal. Mereka juga menghargai waktu orang lain. Dalam pertemuan bisnis, mereka selalu tepat waktu dan memprioritaskan efisiensi dalam diskusi untuk mencapai hasil terbaik dalam waktu singkat. Selain itu, mereka sering menggunakan waktu luang untuk belajar atau mengembangkan diri. Mereka percaya bahwa waktu yang dihabiskan untuk hal-hal produktif akan memberikan manfaat besar di masa depan. Dengan mengelola waktu dengan baik, mereka memastikan bahwa mereka dapat mencapai lebih banyak hal dalam hidup, baik dalam aspek keuangan maupun pribadi. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-27 adalah mengintegrasikan kehidupan pribadi dan bisnis. Orang Cina memiliki kemampuan untuk menyelaraskan kehidupan pribadi dengan bisnis. Bagi mereka, keduanya saling mendukung dan tidak harus dipisahkan sepenuhnya. Dalam banyak kasus, keluarga mereka terlibat dalam bisnis, sehingga hubungan personal dan profesional berjalan seiring. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan tanpa harus mengorbankan salah satu aspek. Mereka juga memastikan bahwa nilai-nilai keluarga seperti kejujuran dan kerjasama diterapkan dalam bisnis. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, mereka menggunakan bisnis sebagai sarana untuk mendukung kehidupan pribadi, seperti membiayai pendidikan anak atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan mengintegrasikan kehidupan pribadi dan bisnis, mereka menciptakan fondasi yang kuat untuk stabilitas jangka panjang, baik secara emosional maupun finansial. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-28 adalah membangun bisnis berbasis kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu pilar utama dalam bisnis orang Cina. Mereka memahami bahwa hubungan bisnis yang sukses tidak hanya didasarkan pada transaksi tetapi juga pada kepercayaan yang dibangun selama waktu tertentu. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih mitra bisnis dan selalu memastikan bahwa mereka bekerja dengan individu atau perusahaan yang memiliki reputasi baik. Kejujuran adalah prinsip utama dalam interaksi mereka. Mereka memastikan bahwa mereka memenuhi janji dan memberikan kualitas terbaik dalam setiap transaksi, baik kepada pelanggan maupun mitra bisnis. Selain itu, mereka tidak terburu-buru dalam membangun hubungan. Mereka lebih memilih untuk meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan tujuan pihak lain sebelum menjalin kerjasama. Dengan membangun kepercayaan, mereka menciptakan hubungan jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat reputasi mereka di pasar. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-29 adalah menggunakan pendekatan jangka panjang dalam investasi. Orang Cina sering mengadopsi pendekatan jangka panjang ketika berinvestasi. Mereka memahami bahwa kesuksesan finansial bukanlah hasil dari keputusan instan, tetapi dari perencanaan yang matang dan konsistensi. Ketika memutuskan untuk berinvestasi, mereka tidak hanya mempertimbangkan keuntungan cepat. Sebaliknya, mereka fokus pada potensi pertumbuhan aset dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti properti, bisnis, atau saham. Pendekatan ini juga mencakup kesabaran dalam menghadapi fluktuasi pasar. Mereka tahu bahwa pasar bisa mengalami naik turun, tetapi mereka tetap bertahan dengan rencana awal, yaitu yakin bahwa waktu akan memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, mereka sering mengalokasikan dana untuk diversifikasi investasi.
memastikan bahwa resiko tidak terkonsentrasi pada satu sumber. Hal ini membantu menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang. Dengan fokus pada jangka panjang, mereka menciptakan aset yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi berikutnya. Kemudian semua ilmu tentang finansial dari orang Cina yang ke-30 adalah menerapkan prinsip sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan adalah nilai penting dalam budaya finansial orang Cina. Mereka percaya bahwa hidup sederhana memungkinkan mereka untuk menabung lebih banyak dan mengelola keuangan dengan lebih bijak. Mereka cenderung menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, mereka lebih memilih makan di rumah daripada sering makan di luar, atau menggunakan barang hingga habis masa pakainya sebelum membeli yang baru. Kesederhanaan ini juga terlihat dalam cara mereka mengatur gaya hidup. Mereka tidak merasa perlu untuk memamerkan kekayaan atau mengikuti tren konsumtif, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai. Selain itu, mereka sering menggunakan prinsip kesederhanaan dalam bisnis, seperti mengelola operasional secara efisien atau menawarkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dengan menerapkan kesederhanaan, mereka memastikan bahwa mereka dapat memprioritaskan tabungan dan investasi untuk masa depan, sambil tetap menikmati hidup dengan cara yang bermakna. Kemudian, semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-31 adalah melibatkan generasi muda dalam bisnis keluarga. Banyak keluarga Cina melibatkan generasi muda dalam bisnis sejak dini. Hal ini bukan hanya untuk melatih keterampilan bisnis, tetapi juga untuk membangun rasa tanggung jawab terhadap warisan keluarga. Anak-anak sering diperkenalkan dengan dasar-dasar bisnis, seperti melayani pelanggan, mengelola stok, atau mempelajari strategi pemasaran. Ini membantu mereka memahami bagaimana bisnis dijalankan secara praktis. Selain itu, keterlibatan ini mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan pentingnya komunikasi yang baik. Anak-anak belajar langsung dari pengalaman yang tidak selalu bisa diajarkan di sekolah formal. Keterlibatan generasi muda juga memastikan keberlanjutan bisnis keluarga. Mereka membawa perspektif baru yang relevan dengan zaman, seperti memanfaatkan teknologi untuk inovasi dalam bisnis. Dengan melibatkan generasi muda, keluarga tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan bahwa bisnis tetap kompetitif dan relevan di masa depan. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang ke-32 adalah menghormati pelanggan sebagai mitra. Orang Cina memiliki pendekatan yang sangat menghormati pelanggan. Mereka melihat pelanggan bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai mitra yang membantu keberlangsungan bisnis. Dalam interaksi sehari-hari, mereka memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama, sehingga mereka berusaha memenuhi kebutuhan dan memberikan pengalaman terbaik. Mereka juga sering mendengarkan masukan dari pelanggan. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan produk dan layanan sesuai dengan harapan pasar. Selain itu, mereka menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui berbagai cara, seperti memberikan diskon khusus, ucapan pada momen penting, atau pelayanan ekstra. Pendekatan ini menciptakan loyalitas pelanggan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas jaringan melalui rekomendasi dari pelanggan yang puas. Kemudian semua ilmu finansial dari orang Cina yang terakhir atau yang ke-33 adalah berinovasi untuk menghadapi perubahan zaman. Inovasi adalah salah satu kunci kesuksesan finansial orang Cina. Mereka menyadari bahwa dunia terus berubah, sehingga mereka harus selalu siap untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk tetap relevan. Dalam bisnis, inovasi sering diwujudkan melalui penggunaan teknologi baru. Misalnya, banyak bisnis tradisional yang kini beralih ke platform e-commerce atau memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Mereka juga tidak ragu untuk mencoba ide-ide baru, bahkan jika ada resiko gagal. Bagi mereka, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang dapat membantu mereka berkembang lebih baik
di masa depan. Inovasi juga terlihat dalam cara mereka memanfaatkan peluang baru, seperti memasuki pasar internasional atau menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik konsumen modern. Dengan terus berinovasi, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang, menjadikan keuangan mereka lebih stabil dan siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Mempelajari 33 ilmu finansial dari orang Cina memberikan kita wawasan mendalam tentang bagaimana mereka membangun kesuksesan dan stabilitas dalam kehidupan. Mulai dari nilai kerja keras, pengelolaan uang yang bijak, hingga inovasi dalam bisnis. Semua ini adalah praktik yang bisa kita adopsi untuk memperkuat kondisi finansial kita. Filosofi mereka mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi hasil dari perencanaan, dedikasi, dan keputusan yang tepat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih cerah. Jadikan setiap pelajaran ini sebagai inspirasi untuk terus belajar dan berkembang, karena kunci keberhasilan sejati ada pada komitmen kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.